Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada hari ini saya dan teman-teman kelompok saya akan membahas terkait konteks. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Devi Komalasari dan rekan saya ada Ananda Putri Alia, ada Dea Aziati, dan ada Aninda Putri Cahyani. Berikutnya adalah aspek-aspek dari konteks. Yang pertama yaitu orang-orang yang berisi siswa dan pemangku kepentingan lainnya. Yang pertama ada guru. Lalu tugas guru terhadap peserta didik adalah pemberi stimulasi melalui tugas untuk mengembangkan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial siswa. Yang kedua yaitu untuk mendorong interaksi dengan peserta didik untuk mengembangkan sikap keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, menilai, dan merayakan perkembangan, pertumbuhan, dan keberhasilan pada peserta didik. Lalu selanjutnya yaitu untuk menunjukkan manfaat yang diperoleh dari materi yang sudah dipelajari. Lalu berikutnya yaitu sebagai pemberi informasi, fasilitator, dan artis, yang mana berperan sebagai seorang yang dapat mengarahkan dan memberi penegasan, memunculkan rasa penasaran dan gairah peserta didik sebagai seseorang yang berani mengambil resiko. Selanjutnya ada peserta didik sebagai pihak yang menerima informasi dan diharapkan dapat memberikan timbal balik dari hasil proses pembelajaran. Lalu ada orang tua sebagai pemberi dukungan, menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah, serta memantau perkembangan akademik peserta didik. Lalu ada masyarakat atau organisasi sebagai sumber, pelaksana, penyelenggara, pengendalian mutu, dan pengguna. Lalu selanjutnya ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik dalam konteks pendidikan mencakup desain ruang kelas, fasilitas sekolah, lingkungan luar, akses teknologi, dan suasana. Lingkungan fisik yang baik dan memadai dapat memudahkan proses belajar mengajar. Ada 3 karakteristik dari lingkungan fisik, yaitu sehat dan produktif, lalu pengeluaran biaya yang efektif, dan berkelanjutan atau sustainable. Lalu selanjutnya ada sumber daya pengajaran. Menurut UNESCO, sumber daya pendidikan adalah materi pengajaran, pembelajaran, dan penelitian dalam media apapun yang berada dalam domain publik atau telah dirilis berdasarkan lisensi terbuka dan mengizinkan akses, penggunaan, adaptasi, dan pendistribusian ulang tanpa biaya oleh orang lain, tanpa atau dengan batasan terbatas. Sumber daya pengajaran ada pun antara lain sumber daya manusia seperti guru, peserta didik, dan orang tua. Lalu ada sumber daya fisik mencakup sarana-prasarana dan berbagai media yang digunakan, yaitu antara lain ruang kelas, laboratorium, buku, modul ajar, komputer, serta laptop. Selanjutnya ada sumber daya digital berupa alat elektronik yang menunjang proses pembelajaran seperti video pembelajaran, e-book, dan aplikasi edukasi, contohnya Duolingo. Lalu yang terakhir ada sumber daya lingkungan seperti alam sekitar, museum, perpustakaan, dan tempat-tempat industri. Selanjutnya ada etos. Etos dalam KBBI memiliki arti yaitu pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Dalam lingkungan pendidikan, tenaga pendidik yang baik memiliki etos kerja yang tinggi, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan peserta didik yang memiliki semangat untuk belajar yang tinggi juga. Dengan imbangnya etos dalam ranah pembelajaran, akan terciptanya capaian tujuan pembelajaran dengan secara maksimal. Untuk memiliki etos yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan. Menetapkan tujuan sebelum melakukan suatu hal dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan agar kita dalam pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan jelas. Dengan hal ini dapat melihat apa yang akan kita capai dan selalu termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua ada disiplin, tekun, serta konsisten. Disiplin dalam manajemen waktu. Pada saat pelaksanaan, harus disiplin dalam segi waktu, bertujuan untuk memfokuskan atau mampu membedakan antara waktu pembelajaran dan istirahat. Kemudian tekun dan konsisten dalam pembelajaran agar tujuan yang telah dibuat dapat tercapai sesuai dengan target. Kemudian ada alasan seseorang kurang atau tidak memiliki etos dalam pembelajaran. Yang pertama, adanya kurang motivasi. Kurangnya motivasi ini bisa terjadi disebabkan oleh seseorang ketika merasa apa yang telah dipelajari kurang menarik atau tidak menemukan apa fungsi dari apa yang telah dipelajari dalam kehidupan atau ke depannya. Yang kedua, tujuan yang tidak jelas.
kurangnya dalam merancang atau membuat tujuan pembelajaran yang baik dan terperinci, membuat seseorang tidak terarah serta tidak terukur sehingga melakukan kegiatan hanya melakukan saja tanpa meresapi dan mempelajari dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, lingkungan tidak mendukung. Jika ranah pembelajaran tidak didukung oleh fasilitas, tenaga pendidik, peserta didik, pihak sekolah atau tempat pembelajaran yang bersangkutan, serta teman, maka mungkin yang akan terjadi adalah kurangnya etos dalam pembelajaran. Hal ini dapat terjadi pada peserta didik atau tenaga pendidik. Yang keempat, stres dan burnout. Faktor ini dikarenakan oleh kelelahan atau merasakan adanya beban atau efek lain seperti adanya masalah yang menyerang. Hal ini dapat mempengaruhi etos pada pembelajaran. Yang kelima, kurangnya percaya diri. Insecure atau tidak percaya diri mampu mengalahkan tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Kurangnya percaya diri dapat disebabkan oleh diri sendiri atau dari orang lain seperti saingan, yang sebenarnya mampu mencapai tujuan dengan baik, tetapi pengaruh oleh tidak percaya diri mampu membuat sebaliknya, yaitu tidak mampu mencapai tujuan yang telah dirancang. Selanjutnya ada hubungan antara guru dengan murid. Hubungan guru dengan murid memiliki dua komponen jarak. Yang pertama, dalam hubungan antara guru dan murid seharusnya cukup terasa dekat, yang dirasakan seperti adanya keramahan, informalitas, kehangatan, dan lainnya. Yang kedua, dalam hubungan antara guru dengan murid, seharusnya ada jarak yang dirasakan, seperti adanya formalitas dan impersonalitas atau tidak ada hubungan pribadi. Yang pertama, ada jarak. Dari gambar menunjukkan hubungan dalam skala antara kedekatan guru dan siswa. Hal ini dapat diartikan sebagaimana erat hubungan antara guru dan siswa. Yang kedua ada status. Gambar B menunjukkan status tenaga pendidik dan peserta didik sangat berbeda. Hal tersebut dibuktikan dengan hierarki pada lingkungan pendidikan. Yang terakhir ada gabungan dari dua komponen tersebut, yaitu jarak dan status. Gambar C merupakan perpaduan keeratan antar guru dan siswa dengan status, sehingga hubungan ini lebih kompleks. Hubungan ini bisa bervariasi, tetapi tergantung pada status dan jarak pada guru serta murid. Baik, pada selanjutnya kita akan membahas terkait bring it all together, yang mana aspek dalam konteks saling terkait satu sama lain mencakup orang-orang yaitu guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau organisasi, lingkungan fisik yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran dan pemanfaatan sumber daya pengajar, dengan tepat untuk mendukung perkembangan peserta didik. Jadi konteks merupakan konsep yang luas dan melibatkan dari berbagai faktor, seperti faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, etos pada kamus KBBI memiliki arti pandangan hidup yang khas dari suatu golongan spesial dalam ranah pendidikan. Untuk memiliki etos dapat dilakukan dengan cara memiliki tujuan, disiplin, tekun, serta konsisten. Tujuan, disiplin, tekun, serta konsisten saling mempengaruhi satu sama lain, sama halnya dengan tenaga pendidik dengan peserta didik. Tenaga pendidik yang baik itu memiliki etos mengajar yang tinggi diimbangi dengan peserta didik yang memiliki etos untuk belajar yang sama tinggi. Dengan imbangnya kedua hal itu akan menciptakan capaian tujuan pembelajaran dengan maksimal. Baik, untuk selanjutnya ada further reading atau bacaan lebih lanjut yang dapat dilihat di buku. Yang pertama, pendidikan dalam pembangunan, yang kedua, belajar dan pembelajaran, dan artikel context based learning, dan yang kedua ada learning theories. Sekian presentasi atau penjelasan terkait konteks dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.